Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi setiap insan muslim. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap individu muslim. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Adapun sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri, sebenarnya Al-Quran sudah ditulis secara sempurna di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Walam tabqa minhu ayatun illa duwinat warutibat fi mahalliha min suratiha bila khilaf. Dan tidaklah tersisa satu ayat pun kecuali sudah ditata rapih, ditertibkan dan ditulis di tempatnya masing-masing dan sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susunan suratnya, karena penyusunan surat itu sendiri tauqifi, keputusan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah karangan Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak sekretaris yang membantu beliau dalam menulis Al-Quran. Bahkan di sini disebutkan wa kana lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kutabun yablughuna arba'ah wa arba'ina katiban. Beliau mempunyai sekretaris yang berjumlah 44 orang. Dan ini sesuai sebagaimana disebutkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad Imam Asy-Syami. Di antara mereka yaitu Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan masih banyak lagi sekretaris penulis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sahabat yang paling melazimi menulis Al-Quran ini adalah sahabat Zaid bin Thabit. Kana idza nazala Quran 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bihi. Ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disodorkan kepada beliau dan beliau ditulis dan beliau menulis ayat tersebut biasanya di atas kulit kambing atau pelepah pohon kurma atau di papan yang terbuat dari tulang, karena pada saat itu tidak ada yang namanya kertas. Dan setelah itu disalin tulisan tersebut, tulisan asli dari Zaid bin Thabit diamankan dan disimpan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diambil oleh penulis yang lain untuk disalin dan disebarkan kepada para sahabat yang lain, disebarkan kepada para penghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu Ibn Mas'ud, sahabat Salim, Maula Abi Hudzaifah, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang membantu untuk menjaga keotentikan Al-Quran dengan hafalan-hafalan mereka semua. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tulisan tersebut yang terpisah antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya dikumpulkan menjadi satu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sebab pendapat isyarah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang memimpin dan menangani pengumpulan tulisan-tulisan ayat Al-Quran ini lagi-lagi adalah sahabat Zaid bin Thabit. Dan adapun peran sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu mengumpulkan dan merapihkan di kertas-kertas khusus
dan digambarkan oleh Al-Imam Al-Muhasibi, kaman wajada awraqan mufarraqatan fi baitin farabataha bi khaytin. Peran dan andil Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu seperti menemukan kertas yang berserakan, yang terpisah-pisah di satu rumah tertentu dan dikumpulkan menjadi satu, diikat dengan satu ikatan. Setelah itu, pengumpulan ayat-ayat atau tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di sini setidaknya mengumpulkan 2 poin penting. Yang pertama, isbatun nassil Qur'ani bisighatihin nihaiyah, yaitu menentukan nas Al-Quran dengan sighatnya yang sudah final dan terakhir disodorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qubaila wafatih, sebelum beliau wafat. Dan begitu juga poin yang kedua, di sini muallif mengatakan yumkinu an nusammihi at-tawthiq. Kita bisa sebut saja bahwa pengumpulan ini dinamakan dengan memperkuat nas, artinya dikuatkan nas yang telah ditulis selama ini di zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu disodorkan kepada Nabi Muhammad hingga beliau terakhir sebelum wafat dengan nas terakhir, dan disampaikan kepada para sahabat yang menghafal Al-Quran sesuai dengan urutan surat yang diurutkan, ditertibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pada saat itu mereka para sahabat kehilangan tulisan 2 ayat di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama yaitu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan yang kedua ayat di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dan akhirnya mereka menemukan 2 ayat ini terjaga di banyak para sahabat, bahkan jumlah sahabat yang menghafalkan dan menjaga ayat ini sampai kepada jumlah at-tawatur, artinya tidak mungkin mereka berbohong secara bersamaan, artinya jumlah yang ditemukan adalah sangat kuat. Dan akhirnya mereka menemukan ayat pertama tertulis di sahabat Abi Khuzaimah Al-Ansari. Dan yang kedua, ayat yang kedua tertulis di sahabat Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Ketika 2 ayat ini ditemukan di 2 sahabat tersebut, dan sebelumnya mereka menemukan ayat ini dihafalkan oleh para jumlah sahabat yang sampai kepada jumlah at-tawatur, dikumpulkanlah menjadi satu tulisan-tulisan Al-Quran dalam satu kertas tertentu. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran yang ada dalam kertas-kertas tertentu, dijadikan menjadi mushaf. Dan ini sesuai isyarah, sesuai pendapat dan inisiatif dari sahabat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Akhirnya mulailah tulisan-tulisan Al-Quran disalin di beberapa mushaf dan disebarkan di ibu kota Islam pada saat itu, dengan tujuan agar menghilangkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan mewajibkan agar umat Islam selalu melazimi membaca Al-Quran, dan agar tidak terjadi perbedaan antara Al-Quran yang satu dengan Al-Quran yang lainnya yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena itu di bulan Ramadan ini mari kita semarakkan membaca Al-Quran di rumah kita, di mushola kita, di masjid-masjid kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min ahli Quran, daripada orang-orang yang selalu melazimi membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.